Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arvin Efriani pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan. Kelanjutannya mengenai kemonotonan, kecekungan, dan titik belok. Tapi sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang kemonotonan fungsi. Jadi konsep yang harus kita pahami pada materi kali ini adalah jika f aksen x lebih dari 0 yang artinya nilai turunan pertamanya positif untuk setiap x anggota selang A sampai dengan B, maka f monoton naik pada selang AB. Kemudian yang kedua adalah lawannya jika f aksen x kurang daripada 0 atau di sini nilai turunan pertamanya bernilai negatif untuk setiap x anggota A sampai dengan B, maka f monoton turun. Dia memberikan bayangan mengenai suatu fungsi monoton naik dan monoton turun. Lebih baiknya kita perhatikan gambar berikut. Misalkan pada gambar ada grafik di sini ada titik A dan titik B, selang A dan sampai selang B. Kemudian jika B-nya lebih besar daripada A, maka misalkan di sini B-nya lebih besar nilainya daripada A, maka apa yang terjadi? Nilai FB lebih besar daripada nilai FA. Ini merupakan contoh dari monoton naik. Kemudian bagaimana dengan monoton turun? Maka di sini ada contoh A dan B juga, selang A dan B, di mana nilai FA lebih besar daripada FB. Nah, ini merupakan contoh dari monoton turun. Nah, untuk lebih memahami lagi ada satu lagi gambar. Ini misalkan grafik fungsi, misalkan dia dalam bentuk parabola. Nah, di sini diminta dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, di mana di sini ada nilai minimum, di mana nilai minimumnya sama dengan C. Biar kita bisa lihat semakin besar nilai X sehingga X-nya sampai dengan X sama dengan C. Nah, misalnya dari negatif tak hingga, sini negatif tak hingga sampai dengan C, maka dianya di sini apa? Monoton turun. Makanya di negatif tak hingga sampai C, F-nya berarti monoton turun. Sedangkan apabila dari C ke tak hingga, di sini dari C ini sampai ke tak hingga, maka ditulis dari C sampai ke tak hingga itu apa? Gambar grafiknya ini. Nah, ini ya, F-nya itu monoton naik. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana kemonotonan ini, perhatikan contoh berikut. Contohnya, tentukan selang kemonotonan untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7. Jadi kita harus menentukan di manakah fungsi ini monoton naik dan monoton turun. Langkah yang pertama kita pakai informasi yang tadi ya, bahwa fx monoton naik atau ketika f aksen x-nya lebih besar daripada 0, nilai turunan pertamanya besar sama dengan 0. Kemudian kita turunkan fungsinya, turunan pertamanya adalah 6x kuadrat dikurang 6x kurang 12, lebih dari 0. Jadi ini bentuknya adalah pertidaksamaan kuadrat. Untuk memudahkan kita bagi dengan 6, kita peroleh x kuadrat kurang x kurang 2, besar dari 0. Karena ini pertidaksamaan kuadrat, ini kita faktorkan menjadi x plus 1 dikali min x min 2. Sehingga diperoleh ya titik pemecahannya yaitu x sama dengan min 1 dan x sama dengan 2.
Kemudian kita gambar garis bilangannya. Di sini -1 dan di sini 2 karena dianya tidak memiliki sama dengan, di angka bulatannya tidak penuh. Kita substitusikan bilangan di sini misalkan 3. Di sini ada 3, 3 tambah 1 itu 4 berangkat positif, 3 kurang 2 itu 1, positif juga, positif kali positif pasti positif, maka di sini tandanya positif. Karena di sini pangkatnya 1 semuanya ganjil, maka tanda akan berubah dari positif menjadi negatif, dari negatif menjadi positif. Karena dia minta lebih dari, maka di daerah yang diarsir. Nah, maka yang positif ini dapat disimpulkan bahwa F monoton naik pada selang negatif tak hingga sampai dengan negatif 1 dan 2 sampai dengan tak hingga. Sedangkan untuk F monoton turun pada selang negatif 1 sampai dengan 2. Nah, bagaimana sih tahu tadi? Oh, dia naik pada negatif tak hingga sampai dengan 1. Berarti ini kan dia naik, lalu dia turun, ini dia naik lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecekungan dan titik belok. Untuk kecekungan sendiri ada 2 istilah, yaitu cekung ke atas dan cekung ke bawah. Untuk konsepnya yaitu yang pertama, jika turunan kedua dari fungsi f lebih dari 0 untuk setiap f anggota selang A sampai dengan B, maka f itu cekung ke atas. Tentu saja yaitu pada selang A sampai dengan B. Dan sebaliknya jika turunan kedua dari fungsi f kurang dari 0 atau bernilai negatif untuk setiap x anggota selang A sampai dengan B, maka f cekung ke bawah. Untuk lebih memahaminya kita bantu dengan gambar. Jadi untuk kurva atau grafik fungsi cekung ke atas itu gambarnya seperti ini. Misalkan di sini ada A dan di sini B. Dia katanya cekung ke atas, berarti ini cekung ke atas. Kita bisa lihat kecekungannya mengarah ke atas. Ini cekung ke atas. Sedangkan untuk cekung ke bawah, berarti misalkan di sini dari A dan sini B, maka dia cekung ke bawah. Nah, ini mengarah ke bawah. Makanya disebut dengan cekung ke bawah. Nah, seandainya ada lagi gambar kurva seperti ini. Misalkan ini kurvanya. Nah, di sini ada nilai minimum. Misalkan nilai minimumnya A dan di sini ada nilai maksimum, yaitu misalkan di sini B. Nah, dari sini sampai ke sini ini cekung ke atas, dari sini sampai ke sini dia cekung ke atas, kemudian dari sini sampai ke sini ada cekung ke bawah. Ini ada perubahan cekung, berarti di sini titik belok, maka dari sini ke sini lagi cekung ke bawah. Kemudian yang lebih penting lagi yaitu tentang titik belok. Titik belok adalah tempat terjadinya perubahan kecekungan, ya contohnya misalkan yang tadi. Untuk lebih memahaminya di sini ada, saya lebih perjelas, misalkan dari gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada cekung ke bawah dan di sini ada cekung ke atas. Perubahan dari cekung ke bawah dan cekung ke atas, di sini terdapat titik. Nah, nama titik ini ialah titik belok. Atau kalau ini dari cekung bawah ke jadi cekung atas, misalkan dari gambarnya seperti ini. Dan juga misalkan seperti ini. Ini dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Nah, berarti di sini ada titik belok. Titik belok ini terjadi di X sama dengan C ketika F double aksen C sama dengan 0. Ini nilai turunan keduanya di titik X sama dengan C itu sama dengan 0. Maka di X sama dengan C kerja di titik belok atau perubahan kecekungannya yang di sini. Nah, untuk lebih memahami tentang kecekungan dan titik belok, perhatikan contoh berikut. Di sini ada sajikan 3 contoh. Yang pertama saya akan membahas tentang misalkan fungsinya fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4, di mana diminta untuk menentukan selang manakah fungsi tersebut naik, turun, cekung ke atas, dan cekung ke bawah, serta tentukan titik beloknya. Untuk menyelesaikannya, kita tentukan kemonotonannya terlebih dahulu. Fx monoton naik ketika turunan pertamanya adalah f aksen
X lebih daripada 0. Lalu untuk turunan pertamanya adalah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 besar dari 0 karena ini pertidaksamaan atau lebih tepatnya pertidaksamaan kuadrat. Kemudian kita faktorkan menjadi X min 3 dan X plus 1 lebih daripada 0 sehingga diperoleh nilainya X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Nah, untuk lebih memahaminya karena ini pertidaksamaan kita bantu dengan garis bilangan. Karena ini tidak ada sama dengan maka bulatannya bulatan kosong, di sini min 1 dan 3. Lalu kita uji coba dengan nilai di sini kita masukkan 4 kurang 3 yaitu positif. 4 tambah 1 yaitu positif, positif kali positif yaitu pasti positif. Karena di sini pangkatnya ganjil maka tandanya berubah jadi negatif dan positif. Setelah uji titik kita peroleh plus di sini untuk positif dan ini positif. Nah, daerah yang positif ini menandakan tempat di mana fungsi tersebut monoton naik. Jadi kesimpulannya F monoton naik pada min tak hingga sampai dengan min 1 dan 3 sampai dengan tak hingga. Sedangkan F monoton turun itu pada tanda yang negatif atau kebalikannya, yaitu pada negatif 1 sampai dengan 3. Ini untuk kemonotonan. Kemudian kita ingin menentukan kecekungannya. Maka untuk Fx cekung ke atas atau bisa juga menggunakan cekung ke bawah, tapi di sini saya menggunakan Fx cekung ke atas terlebih dahulu. Nah, untuk Fx cekung ke atas terjadi ketika F double aksen X turunan keduanya lebih daripada 0. Jadi kita peroleh 2X dikurangi 2 lebih besar pada 0 sehingga 2X lebih besar daripada 2 sehingga X-nya lebih besar daripada 1. Dengan demikian efeknya cekung ke atas pada selang 1 sampai dengan tak hingga. Sementara kecekungan ini atau bisa saya gambarkan di sini 1 karena dia lebih dari sini ini cekung ke atas dan kurang dari yang negatif ini cekung ke bawah. Sehingga diperoleh F cekung ke atas pada 1 sampai tak hingga dan F cekung ke bawah pada negatif tak hingga sampai dengan 1. Untuk titik beloknya ya jadi ketika turunan keduanya sama dengan 0. Jadi diperoleh X sama dengan 1. Untuk lebih lengkapnya kita cari nilai F1 dimasukkan ke dalam bentuk persamaan soal awal tadi sehingga diperoleh F1-nya kita substitusikan di sini diperoleh F1-nya sama dengan 1/3. Apabila kita tuliskan dalam bentuk X, Y maka F1-nya diperoleh 1,1/3. Nah, ini merupakan penyelesaian dari fungsi tersebut apabila diminta untuk mencari monoton naik, turun, cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik belok. Untuk lebih memahaminya lagi, perhatikan contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya sama halnya diminta monoton naik, turun, cekung atas dan cekung bawah, serta titik belok. Lalu kita tentukan dulu monotonnya naik apabila ketika aksen X-nya lebih daripada 0 maka 3X kuadrat min 12X lebih daripada 0. Dari mana itu? Karena turunan pertama dari X pangkat 3 min 6X kuadrat. Lalu kita sama-sama bagi dengan 3 makanya diperoleh X kuadrat min 4X. Lalu kita keluarkan X-nya maka jadi X min 4 lebih daripada 0. Sehingga diperolehnya titiknya X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Untuk lebih mudah saya bantu dengan gambar grafik. Di sini 0 dan di sini 4. Di sini tandanya positif, negatif dan positif karena dia minta yang lebih dari tanda yang positif. Untuk Fx monoton naik berarti yang tandanya yang positif. Maka F monoton naik pada negatif tak hingga sampai 0 dan 4 sampai tak hingga. Sedangkan untuk F monoton turun kebalikannya pada rentang untuk yang negatif 0 sampai dengan 4. Selanjutnya kita mencari kecekungan. Pertama kita mencari Fx cekung ke atas apabila dengan syarat F double aksen X-nya lebih dari 0. Sehingga kita turunkan dari bentuk persamaan ini tadi. Nah, 3X kuadrat turunannya 6X dan min 12X turunannya min 12. Sehingga diperoleh 6X lebih besar daripada 12. Sehingga X-nya lebih dari 2. Nah, karena X-nya lebih dari 2, maka di sini angka 2, di sini tandanya. Untuk cekung ke atas,
terjadi pada 2, tak hingga. Sedangkan cekung ke bawah pada negatif tak hingga sampai dengan 2. Selanjutnya kita cari titik belok. Untuk titik beloknya turunan keduanya sama dengan 0. Beda dengan cekung atas. Kalau cekung tadi harus lebih dari, sedangkan titik belok sama dengan. Sehingga X-nya sama dengan 2. Lalu nilai X sama dengan 2 kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan awal. X pangkat 3 min 6X kuadrat. Sehingga diperoleh F2-nya yaitu negatif 16. Sehingga diperoleh titik beloknya 2, negatif 16. Oke, itulah saja tentang contoh kemonotonan naik, turun, cekung atas, cekung bawah, dan titik belok. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.